Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Putra Sasi Ramadan, saya mahasiswa Ilmu Kelautan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, semester 3 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek pengganti UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan yang kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa baku di media sosial. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita tuh harus tahu dulu apa itu bahasa baku. Jadi di sini saya mengutip dari websitenya Spada Indonesia. Jadi, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang dianggap sebagai bentuk standar dan resmi dari bahasa yang digunakan dalam komunikasi tertulis dan formal. Bahasa baku ini mencerminkan norma-norma tata bahasa dan ejaan yang diakui secara resmi dalam bahasa tersebut, serta diadopsi dan diajarkan dalam sistem pendidikan formal. Bahasa baku ini sering digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, literatur, media massa, pendidikan, dan komunikasi formal lainnya. Nah, jadi dari pengertian ini kita tuh bisa paham ya, singkatnya bahasa baku itu bahasa yang resmi dari suatu negara. Dan bahasa baku ini sering digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, literatur, media massa, pendidikan, dan komunikasi formal lainnya. Mungkin bisa juga dalam sidang dan rapat. Kemudian di banyak negara, bahasa baku seringkali dikenal sebagai bahasa sastra atau bahasa tulis. Dan kemudian di slide ini saya mengutip kutipan para ahli yang saya ambil dari website CNN Indonesia. Jadi menurut Kosasi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah standar atau yang dibakukan. Nah, kaidah standar ini dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Kalau kita di Indonesia, kita mengenal Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menurut Ernawati Waridah, dia berpendapat bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar. Selanjutnya, menurut Sarmin, bahasa baku adalah suatu variasi bahasa yang diterima masyarakat sebagai acuan atau model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku didefinisikan sebagai ragam bahasa yang pengucapan dan penulisannya mengikuti aturan atau kaidah standar yang telah dibakukan dan diterima oleh masyarakat sebagai acuan. Kemudian saya mengutip ciri-ciri kata atau bahasa baku dari website detik.com. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa asing. Maksudnya di sini tuh seperti contohnya kita mungkin pernah mendengar teman kita atau mungkin orang tua kita atau mungkin di film-film orang yang berkata, "Saya akan mengadakan meeting" atau "Saya akan melakukan meeting". Nah, meeting di sini bukan termasuk kata baku karena meeting di sini adalah bahasa Inggris dan bahasa baku itu harus berbahasa dari negaranya tersebut, seperti kita bahasa Indonesia. Jadi yang betul itu saya akan ada rapat di jam 8 gitu. Kemudian memiliki bentuk yang tetap. Contohnya itu seperti begitu, tidak, terima kasih. Biasanya kan kalau yang salah itu gitu, enggak, dan makasih. Kemudian yang nomor 3, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya itu seperti enggak. Enggak ini dipengaruhi bahasa daerah seperti dari bahasa Minang atau Jawa. Yang benar itu tidak bahasa bakunya. Terus pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Selanjutnya bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Selanjutnya pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Kemudian yang terakhir tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme ini artinya kayak dilebih-lebih, seperti dilebih-lebihkan itu. Jadi misalnya ada orang naik ke misalnya ada orang bilang naik ke atas atau mundur ke belakang atau turun ke bawah. Sebaiknya kata ke atas, ke belakang, dan ke bawah ini tidak digunakan karena ketika kita berkata naik, kita sudah paham gitu. Maksudnya naik itu ya pasti ke atas. Dan ini adalah contoh bahasa baku atau kata baku dan kata tidak baku. Di bahasa baku ada asas menggunakan S, sedangkan di bahasa tidak baku ada azas pakai Z.
Kemudian yang kedua ada atlet menggunakan E, dan di bahasa tidak baku ada atlet menggunakan I. Selanjutnya ada apotek, bahasa baku, dan bahasa tidak bakunya adalah apotik. Kemudian ada bus, dan di bahasa tidak bakunya adalah bis. Kemudian penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari dan media sosial. Di sini saya mengutip kutipan ahli lagi, yaitu Woruwu. Penggunaan bahasa baku bertujuan untuk yang pertama memastikan komunikasi yang jelas karena tidak menggunakan kata-kata dari bahasa gaul. Kemudian dua, efektif. Ini juga sama karena ketika kita menggunakan bahasa baku, bahasanya jelas. Yang ketiga, bebas dari kesalahpahaman. Selain itu, penggunaan bahasa baku mencerminkan sikap profesional dan sopan, serta memudahkan interaksi di berbagai konteks, baik formal maupun informal. Dan di sini saya juga mengutip lagi pendapat ahli, yaitu si Buea. Pengaruh bahasa bagi kalangan muda memiliki dampak yang sangat besar. Banyak orang muda menggunakan bahasa gaul di media sosial setiap hari, yang berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif. Bahasa yang digunakan di media sosial, terutama Instagram misalnya, dapat mengancam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan di sini dia memaparkan pengaruh negatif akibat bahasa yang digunakan di media sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalangan remaja tidak menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kalangan muda melupakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, kurangnya rasa cinta kita terhadap bahasa nasional, maaf di sini kurang O, negara Indonesia. 4. Terlupakannya bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dan aturan. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan di presentasi ini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.